Saudaraku terkasih, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5. Ayub pasal 42, ayatnya yang ke-5. Dan judul renungan kita adalah seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Nah, saudaraku terkasih, sebelum kita membuka dan membaca serta mendengarkan akan renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa, saudara. Ya Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Maha dahsyat kuasa-Mu, Maha sempurna segala keajaiban-Mu bagi kami. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hidup kami sampai dengan saat ini. Sebelum kami diberkati oleh kebenaran sabda-Mu Tuhan, kami mohon, kuasailah kami dengan hikmat-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelakunya di dalam hidup beriman kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, ada seorang anak muda yang saat menjelang usianya yang ke-17 tahun, anak muda ini mengalami kecelakaan yang sangat fatal, saudara. Karena ia meloncat dari tempat yang dangkal ketika ia berenang. Akibatnya, anak muda ini mengalami kelumpuhan total. Anak muda ini hanya bisa menggerakkan lehernya. Dan akibat kecelakaan yang menimpanya tersebut, anak muda ini awalnya menjadi sangat putus asa dan ia sempat marah kepada Tuhan. Akan tetapi, karena ia mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang yang ada di dekatnya, pemuda ini kembali bersemangat atau bangkit dari keterpurukannya. Walaupun ia tetap mengalami kelumpuhan, tetapi hidupnya telah menginspirasi jutaan orang di dunia, saudara, agar tetap semangat sehingga bisa melihat bahwa di balik kepahitan hidup pasti ada sesuatu yang manis untuk dinikmati. Sekali lagi, saudara, anak muda ini telah menginspirasi jutaan orang di dunia agar tetap semangat sehingga bisa melihat bahwa di balik kepahitan hidup pasti ada sesuatu yang sangat manis untuk bisa dinikmati. Pemuda ini menjadi pembicara atau motivator di banyak negara, dan dia juga mampu melukis ratusan lukisan dengan kuas yang dia letakkan di mulutnya, dan dia juga berhasil menulis lebih dari 30 buah buku yang menjadi bestseller, dan ia juga mendirikan organisasi internasional untuk para penyandang cacat fisik. Nah, tentu saudara ingin tahu siapa pemuda ini. Pemuda ini bernama John Erickson. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang sama juga terjadi pada Ayub, yang melatar belakangi akan bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ayub yang semula hidup serba berkelimpahan, hidup serba berkecukupan, akhirnya mengalami kehilangan, mengalami suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Dia kehilangan satu persatu dari apa yang dia miliki, termasuk harta benda, bahkan anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, saudara, Ayub pun mengalami suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Saudara bisa lihat di Ayub pasal 1 dan 2. Dan bisa dikatakan bahwa saat itu ibaratnya Ayub itu sedang jatuh dari tempat yang tinggi ke dalam sebuah lembah yang sangat-sangat mengerikan dan sungguh sangat menyakitkan bagi Ayub. Namun yang terjadi dalam diri Ayub, saudara, justru saat itulah Ayub mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat hakiki dalam hidupnya, yaitu
dengan kejatuhannya, dengan keterpurukannya, dengan pergumulannya, dia bisa melihat sesuatu yang manis di dalamnya, yaitu dia bisa mengenal Allahnya secara pribadi. Dulu ketika hidup makmur berkelimpahan, Ayub tahu Elohimnya hanya dari kata orang. Tetapi sekarang dengan keterpurukannya, dengan kejatuhannya, dengan kepahitan hidup yang dia alami, dia sungguh-sungguh bisa melihat sendiri siapa Elohimnya. Saudara bisa lihat di bacaan kita kembali. Saya bacakan kembali. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi, dari keterpurukan, dari kejatuhannya yang sangat-sangat luar biasa, Ayub bisa mengalami sesuatu yang sangat indah. Dari hal yang pahit, dia bisa menikmati sesuatu yang manis. Nah saudaraku, mungkin saat ini kita sedang berada di dalam kepahitan-kepahitan hidup. Saudara dan saya sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang begitu berat, begitu menekan kita. Mungkin saat ini hidup kita penuh dengan penderitaan saudaraku. Kita masih gagal dalam usaha-usaha untuk mendapatkan rezeki, sedangkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga semakin berat. Dan juga mungkin saat ini, saudara dan saya sedang mengalami kepahitan akibat sakit penyakit yang belum juga sembuh. Dan membuat kita harus terus menerus setiap hari, harus hidup dengan terapi obat-obatan. Nah kekasih-kekasih Yesus, menghadapi semua itu jangan kita kecil hati. Sebab tidak sedikit terjadi, justru di balik kepahitan, di balik penderitaan, hidup sebagai orang Kristen, tidak tertutup kemungkinan ada saja mujizat Tuhan yang dialami oleh orang-orang percaya. Saudara perhatikan, jangan kecil hati menghadapi semua kepahitan-kepahitan hidup kita. Sebab apa? Tidak sedikit, tidak jarang terjadi. Di balik kepahitan hidup orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengalami hal yang manis dari Tuhan. Paling tidak, di dalam kepahitan, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, saudara dan saya lebih mengenal akan siapa Elohim kita, siapa Yesus yang menjadi Adonai kita. Kuncinya saudara, mari kita menghadapi situasi, kepahitan-kepahitan hidup kita dan pergumulan-pergumulan tersebut dengan satu cara. Jangan menyerah dan jangan berhenti berharap hanya pada Yesus Adonai kita. Yesus bisa memakai cara apa saja untuk menopang saudara dan saya dan merasakan manisnya sebuah kepahitan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang menyapa akan hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami semakin kuat, kami semakin tegar. Karena kami percaya bahwa pergumulan, kepahitan, penderitaan tidak akan memisahkan kami dari kasih dan setia Tuhan terhadap kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Karena seringkali juga kami terlalu larut dalam pergumulan kami, sehingga kami menjadi pribadi keluarga yang putus asa. Dan kami tidak bisa merasakan manisnya hidup bersama-sama dengan Tuhan yang sementara menggandeng tangan kami melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu memberikan diri kami larut dalam kepahitan, larut di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami mau seperti Ayub, kami mau seperti Joni Eareckson, yang tetap bisa melihat yang manis dari pahitnya hidup. Karena kami yakin dan percaya, sehabis hujan pasti ada pelangi. Berkati akan kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Berkati usaha-usaha dan pekerjaan kami. Selama usaha itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, kami yakin dan percaya kami tidak akan kekurangan berkat Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati mereka dalam pertumbuhan, di dalam mengejar cita-cita, berkati mereka dalam masa muda, berkati mereka di dalam keberadaan mereka sebagai anak-anak Tuhan.
dan mereka tetap mempermuliakan nama Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus. Berkati dan sayangi orang tua kekasih hati kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh di kampung halaman kami. Sanak saudara kami pun kami percayakan mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jarak boleh memisahkan kami, tapi kasih Tuhan senantiasa mengikat kami, dan kami ada dalam lindungan kuasa dan kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang penuh dengan pengharapan, berharap banyak kepadamu. Keluarga-keluarga yang saat ini mengharapkan keturunan, Tuhan Yesus, Engkau berkati pengharapan mereka. Keluarga-keluarga yang saat ini mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan, keluarga-keluarga yang juga saat ini mengharapkan proses pemulihan dan penyembuhan, Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di tingkat daerah. Kami percayakan mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bahkan saudara-saudara kekasih kami, Bapak dan Ibu TNI Polri, kami percayakan juga mereka di dalam lindungan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan negara kami, bangsa kami dari perpecahan, dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan mereka dari kami Tuhan, Bapa di sorga. Lalu Tuhan, dalam masa pandemik ini kami juga berdoa bahwa Engkau menjadi imun yang terbaik bagi kami. Berkati proses vaksinasi yang sudah kami lakukan, juga berkati akan usaha kami untuk tetap patuh di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, berkati gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang perkasa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan ucapan berkat bagi saudara-saudara hamba, para subscriber dari kanal YouTube ini. Allah sumber segala damai dan sejahtera, Allah sumber segala kasih dan pengharapan, Allah sumber segala-galanya yang terbaik di dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh-Nya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati semua subscriber kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik, menyertai kami semua sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang, dan ingat, sehabis hujan pasti ada pelangi. Shalom.